Kematian merupakan sesuatu yang pasti akan datang, namun hanya Allah yang tahu kapan tibanya. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Itu adalah salah satu firman-Nya. Azab kubur adalah balasan yang diterima oleh manusia atas perbuatan buruk yang dilakukan di dunia. Manusia akan memasuki alam kubur sebelum dibangkitkan nanti di hari kiamat. Sampai hari kiamat itu tiba, manusia akan mendapat balasan atas perbuatan buruknya dengan mendapat siksa kubur. Kebenaran adanya azab kubur terdapat dalam sebuah hadis. Dari Anas dari Nabi Muhammad bersabda, jika suatu jenazah sudah diletakkan di dalam kuburnya dan teman-temannya sudah berpaling dan pergi meninggalkannya, dia mendengar gerak langkah sandal-sandal mereka, maka akan datang kepadanya dua malaikat yang keduanya akan mendudukannya seraya keduanya berkata kepadanya, "Apa yang kamu komentari tentang laki-laki ini, Muhammad?" Maka jenazah itu menjawab, "Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya." Maka dikatakan kepadanya, "Lihatlah tempat dudukmu di neraka yang Allah telah menggantinya dengan tempat duduk di surga." Nabi Muhammad selanjutnya berkata, maka dia dapat melihat keduanya. Adapun jenazah orang kafir atau munafik akan menjawab, "Aku tidak tahu, aku hanya berkata, mengikuti apa yang dikatakan kebanyakan orang." Maka dikatakan kepadanya, "Kamu tidak mengetahuinya dan tidak mengikuti orang yang mengerti." Maka kemudian dia dipukul dengan palu godam besar terbuat dari besi di antara kedua telinganya sehingga mengeluarkan suara teriakan yang dapat didengar yang ada di sekitarnya kecuali oleh dua makhluk yakni jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas, sampai kapan siksa tersebut berlangsung? Apakah siksa kubur akan berlangsung terus-menerus sampai hari kiamat? Simak ulasan videonya hingga akhir. Sahabat beriman, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menerangkan hal ini dalam salah satu kitabnya yang berjudul Ar-Ruh li Ibnil Qayyim. Menurutnya, ada dua pendapat mengenai hal ini, yakni siksa kubur akan berlangsung sampai malaikat Israfil meniupkan sangkakala untuk yang kedua kalinya dan pendapat lain menyebut siksa kubur akan terputus karena amalan tertentu. Pendapat yang menyebut siksa kubur berlangsung hingga hari kiamat bersandar pada hadis Samurah yang diriwayatkan Al-Bukhari tentang mimpi Nabi yang di dalamnya disebutkan sabda beliau, dia melakukan yang demikian itu hingga hari kiamat. Dalam hadis Ar-Rabi bin Abbas, dari Abul Aliyah, dari Abu Hurairah turut disebutkan tentang orang yang memukuli kepalanya dengan batu dan hal itu berlangsung terus-menerus tanpa ada selang waktunya. Sementara itu, pendapat kedua menyebut siksa kubur akan berhenti hingga waktu tertentu dan setelah itu terputus. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, siksa ini ditimpakan kepada sebagian orang durhaka yang kesalahannya ringan, sehingga dia dijatuhi siksaan sesuai dengan kesalahannya. Kemudian, siksaan di neraka diringankan lalu ia dibebaskan dari neraka tersebut. Selain itu, siksa kubur juga bisa terputus karena doa, sedekah, istighfar, pahala haji atau bacaan yang dilakukan kerabat atau yang lainnya. Hal ini, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seperti yang dilakukan orang untuk memintakan syafaat bagi orang yang disiksa di dunia, sehingga orang itu bisa dibebaskan berkat syafaat yang dimintakan baginya. Tapi ada kalanya syafaat ini juga tidak diperkenankan, karena Allah tidak menerima syafaat kecuali dari orang yang diperkenankannya. Allah lah yang memperkenankan bagi seseorang untuk memintakan syafaat bagi orang lain. Itu pun jika Allah berkenan merahmati orang yang dimintakan syafaat. Salah satu riwayat yang menguatkan pendapat ini adalah dari Ammar bin Jarir. Ia berkata, jika seorang hamba berdoa bagi saudaranya yang sudah meninggal, maka ada seorang malaikat yang menemuinya di dalam kuburnya, seraya berkata, "Wahai penghuni kubur yang terasing, ini ada hadiah dari saudaramu." Siksa kubur bisa diringankan. Dari Abdullah bin Abbas, dia menceritakan, Nabi Muhammad melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda, sesungguhnya mereka berdua benar-benar disiksa dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar.
Salah seorang di antara keduanya adalah orang yang tidak bertakbir ketika buang air kecil dan yang lainnya suka menyebarkan kata-kata untuk mengadu domba. Lalu, beliau mengambil pelepah kurma dan membelahnya menjadi 2 bagian, lalu beliau menancapkan 1 bagian di masing-masing kuburan. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau lakukan hal itu?" Beliau menjawab, "Semoga hal itu dapat meringankan siksa dari keduanya selama pelepah pisang itu belum mengering." Hadis tersebut kemudian melahirkan pendapat bahwa meletakkan pelepah kurma di atas kuburan adalah sunnah. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat.